Hai, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep masakan sehari-hari yang super simple. Menu yang satu ini rasanya sangat enak dan sangat menggugah selera. Bahan-bahan yang digunakan juga cukup ekonomis. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja ke bahannya. Pertama, di sini kita siapkan dulu 200 gram kacang panjang. Kemudian ini kacangnya akan kita potong-potong. Untuk potongannya bebas ya, sesuai selera aja. Jika kacangnya sudah selesai kita potong-potong, ini boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan juga 150 gram udang. Di sini kita menggunakan udang segar seperti ini. Selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 60 gram cabai merah keriting. Jika ingin lebih pedas boleh gunakan cabai rawit ya, itu opsional. Selanjutnya kita gunakan juga 1 siung bawang putih. Kemudian 8 siung bawang merah. Kita juga menggunakan setengah buah tomat. Ini tomatnya kita potong-potong dulu sebelum kita blender. Kemudian langsung aja kita tambahkan 1 sendok teh garam kasar. Kemudian minyak goreng secukupnya. Lalu ini akan kita haluskan dengan blender. Jika sudah halus langsung aja ini bumbunya kita tumis sampai matang dan tanak. Ini cabenya kita tumis dengan menggunakan api sedang dan kita tumis sampai harum. Jika tumisan cabenya ini sudah mulai harum, langsung aja kita masukin udang tadi. Kemudian ini akan kita tumis sebentar sampai udang dengan cabenya itu menyatu. Jika bumbu tumisannya ini sudah harum dan aroma udangnya juga udah keluar, langsung aja kita masukin kacang panjang yang sudah kita bersihkan tadi. Lalu ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti kacang panjangnya itu layu ataupun empuk. Agar tumisannya ini tidak terlalu kering dan sedikit berkuah, kita tambahkan air putih secukupnya atau lebih kurang 200 ml. Nah, kemudian ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti airnya itu menyusut. Jika kuah ataupun airnya ini sudah mulai menyusut, langsung aja kita masukin royco ayam secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga micin sesuai selera. Lalu ini akan kita aduk dan kita masak kembali sampai nanti kuahnya ini menyusut. Pada saat memasak tumisan ini jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garamnya kurang boleh ditambahkan. Nah, ini tumis kacang panjang campur udangnya sudah matang dan rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita pindahkan ke piring saji. Tumis kacang panjang yang dicampur dengan udang ini selain rasanya enak, ini juga sangat menggugah selera ya. Apalagi kalau kita makan dengan nasi hangat, Masya Allah enaknya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Untuk bahan lebih lengkapnya ada di kolom deskripsi. Selamat mencoba dan terima kasih. Pertama, di sini kita siapkan dulu 3 ekor ikan. Untuk jenis ikannya bebas ya, mau menggunakan jenis ikan apa aja. Kemudian ini ikannya sudah kita bersihkan. Nah, kita sayat-sayat juga seperti ini. Lalu ini ikannya akan kita bumbui dengan garam halus secukupnya. Kita pastikan semua ikannya ini terbaluri dengan garamnya secara merata. Jika sudah terbaluri dengan garam secara merata, ini ikannya langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Pada saat menggoreng ikan ini kita gunakan api sedang dan ini ikannya kita goreng sampai matang, sampai nanti berwarna kecoklatan. Sambil menunggu ikannya ini matang, kita siapkan bumbu baladonya. Pertama di sini kita menggunakan 5 batang bunga bawang. Kemudian ini bunga bawangnya akan kita potong-potong. Untuk potongannya bebas ya, sesuai selera aja. Di sini kita memotongnya tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Jika bunga bawangnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita juga menggunakan 7 biji cabai rawit. Ini cabai rawitnya utuh aja, tidak kita potong-potong. Untuk bumbu halusnya di sini kita menggunakan 10 biji cabai merah keriting, 10 siung bawang merah,
setengah siung bawang putih, kemudian kita juga menggunakan setengah buah tomat. Kita masukin setengah sendok teh garam kasar, kemudian minyak goreng secukupnya. Lalu ini akan kita haluskan dengan blender. Nah, ini ikannya sudah matang, warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lalu bumbu yang sudah kita blender tadi langsung aja kita tumis. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan minyak karena pada saat memblendernya tadi sudah kita masukin minyak goreng secukupnya. Langsung aja kita masukin bunga bawang dengan cabai rawit yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian ini akan kita tumis sampai matang, sampai nanti cabainya itu harum dan tanak. Nah, ini cabainya sudah matang, aroma wanginya juga sudah keluar. Langsung aja kita masukin air putih secukupnya. Lalu ini akan kita masak sebentar sambil terus kita aduk seperti ini. Langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan royco ayam secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga sedikit micin. Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur dengan rata. Dan jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa kuahnya ini sudah mulai menyusut dan rasanya juga sudah pas, langsung aja kita masukin ikan yang sudah kita goreng tadi. Lalu ini akan kita masak sampai nanti airnya itu menyusut dan bumbunya ini meresap ke ikannya. Pada saat memasak ikannya ini kita gunakan api sedang cenderung kecil ya. Nah, ini masakannya sudah jadi, airnya juga sudah menyusut seperti ini dan rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini olahan ikan yang dicampur dengan bunga bawangnya sudah jadi, warnanya cantik dan pastinya ini sangat menggugah selera. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Untuk bahan lebih lengkapnya ada di kolom deskripsi. Selamat mencoba dan terima kasih. Langsung aja ke bahannya. Pertama di sini kita siapkan dulu 2 buah terong ungu. Kemudian ini terongnya akan kita belah dan kita potong-potong. Untuk potongan terongnya itu bebas ya, sesuai selera aja. Jika terongnya sudah selesai kita potong-potong, ini akan kita rendam dulu dengan menggunakan air bersih biar terongnya itu tidak mudah menghitam. Kemudian di sini kita juga menggunakan 100 gram bunga bawang. Ini bunga bawangnya sudah kita cuci bersih. Kemudian ini akan kita potong-potong. Untuk potongannya itu juga bebas ya, sesuai selera aja. Jika bunga bawangnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita juga menggunakan 2 buah tahu putih atau tahu Sumedang. Kemudian ini tahunya kita potong-potong. Jika tahunya sudah selesai kita potong-potong, ini akan kita bumbui dengan garam secukupnya agar tahunya itu tidak terlalu hambar. Selanjutnya kita siapkan bumbu baladonya. Di sini kita menggunakan 50 gram cabai hijau keriting, kemudian kita juga menggunakan 50 gram cabai merah keriting dan 10 siung bawang merah. Kemudian kita masukin juga setengah buah tomat yang udah matang seperti ini. Lalu kita masukin 1 sendok teh garam kasar dan minyak goreng secukupnya biar lebih mudah di dalam memblendernya. Ini cabenya akan kita blender sampai halus. Langsung aja kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita goreng tahu yang sudah kita bumbui dengan garam tadi. Ini tahunya kita goreng sampai matang, sampai warnanya itu nanti sedikit kecoklatan. Jika udah matang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng terongnya. Untuk terongnya ini kita goreng sampai matang. Pada saat menggoreng terongnya ini kita gunakan api sedang. Jika terongnya udah matang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut di sini untuk campurannya kita juga menggunakan 50 gram rimbang. Kemudian ini rimbangnya kita goreng sampai matang, sampai rimbangnya itu layu. Jika udah matang langsung aja kita angkat.
Kemudian di sini kita juga memasukin sebanyak 30 gram teri. Kemudian ini terinya kita tumis sebentar. Langsung aja kita masukin 1 buah tomat hijau yang sudah kita potong-potong. Nah, di sini kita tumis sebentar aja. Untuk terinya itu tidak perlu terlalu kering. Kemudian langsung aja kita masukin cabai yang sudah kita blender tadi. Nah, ini akan kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Langsung aja kita masukin bunga bawangnya. Kita sengaja bunga bawangnya ini kita masukin di akhir agar bunga bawangnya ini tidak terlalu layu dan nanti masih segar gitu. Nah, cabenya ini akan kita masak sampai matang, sampai harum. Lalu kita masukin penyedap rasa dengan royco ayam secukupnya. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini kita aduk-aduk dan kita masak lagi sebentar. Pada saat memasak cabenya ini jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika rasanya sudah pas dan cabenya juga udah matang, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita campurkan bahan-bahan yang sudah kita goreng tadi. Ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur dengan rata, langsung aja kita pindahkan ke piring. Sambal campur-campur ini rasanya itu sangat enak, harum, dan pastinya ini sangat menggugah selera. Dan ini sangat cocok kita makan dengan nasi putih dan ditemani dengan sayur bayam ataupun sayuran lainnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Selamat mencoba dan terima kasih.